Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 12 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun seturut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kalian dengan perantaraan kami. Maka dalam nama Kristus kami meminta kepada kalian, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Seperti Hati Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, dalam operasi matematika, seringkali kita mendengar aturan berikut. Plus dikali dengan plus hasilnya plus. Minus dikali dengan minus sama dengan plus. Dan plus dikali dengan minus sama dengan minus. Plus dikali dengan plus sama dengan plus, menyatakan benar tentang hal yang benar adalah sebuah kebenaran. Minus dikali dengan minus sama dengan plus, menyatakan salah tentang sesuatu yang salah adalah kebenaran. Minus dikali dengan plus sama dengan minus, menyatakan salah terhadap sesuatu yang benar adalah sebuah kesalahan.
plus dikali minus sama dengan minus. Menyatakan benar tentang hal yang salah juga adalah sebuah kesalahan. Saudara-saudari terkasih, senada dengan bacaan Injil kita hari ini yang berkata, "Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan ini terdapat banyak kesempatan saat kita menyatakan persetujuan kita atau penolakan kita terhadap apa yang ditawarkan kepada kita. Saat kita setuju, kita menyatakan ya, dan saat kita menolak, kita menyatakan tidak. Terdapat beberapa kesempatan manakala kita menyetujui apa yang ditawarkan kepada kita dengan mengatakan ya. Pernyataan ya ini diharapkan menjadi sikap yang konsisten, menetap dan tanpa berubah-ubah atau plin-plan, dan disertai komitmen yang tulus. Begitu juga saat kita mengatakan tidak. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria yang kita rayakan pada hari ini sudah menunjukkan suatu pernyataan ya terhadap panggilan Allah secara konsisten dan penuh komitmen, walaupun banyak hal dalam hidupnya yang masih bercorak misteri, tidak jelas, dan tidak terduga. Pernyataannya atas panggilan Allah dalam hidupnya dari Santa Perawan Maria ini berasal dari iman kepercayaan kepada Tuhan Allah, Penyelamat yang tidak pernah ingkar janji. Iman yang kokoh ini bersemi dalam cinta yang tulus kepada Allah dari hati yang tersuci. Iman yang teguh bersama cinta yang tulus dari hati yang tersuci ini menjadi persembahan diri yang luhur bagi Allah yang adalah pengasih dan penyayang. Saudara-saudari terkasih, menurut tradisi kitab suci, hati merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dalam hal ini, hati Santa Maria merupakan model bagi semua orang Kristen, karena ia senantiasa menyimpan segala yang dilihat dan didengarnya di dalam hati dan merenungkannya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus dan takhta kebijaksanaan. Oleh karena itu, Santa Maria menjadi gambaran gereja yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Melalui perayaan peringatan wajib ini, kita diundang untuk menyelaraskan hati kita dengan hati Bunda Maria, agar kita memiliki semangat penyerahan diri penuh kepada Allah. Marilah kita mohon kepada Allah yang adalah pengasih dan penyayang untuk menjadikan hati kita seperti hati Bunda Maria. Semoga demikian. Amin.